karena pertandingan di leg kedua nanti pastinya Vietnam akan mencoba memprovokasi juga ya, memprovokasi mati-matian udah pasti kan. Ini tidak tuh Hoki Caraka bukan pemain titipan ya menurut saya, karena sebetulnya begini loh, kita kalau di dalam tim itu kadang-kadang kita perlu memanggil pemain muda untuk memberikan pengalaman. Diturunkannya Pratama Arhan ini kan tujuannya untuk memanfaatkan bola-bola mati ya, terutama untuk lemparan-lemparan jarak jauh, dan itu memang kita punya Pratama Arhan yang mempunyai keahlian ya, lemparan jauh ya, keahlian lemparan jauh yang tentunya dia akan memberikan energi baru ya, pemain-pemain yang memang Rafael Struijk kan sudah kelihatan habis energinya saya lihat ya. Gitu, jadi dia perlu digantikan gitu. Kemudian bangku itu memang Jay Itzes menyala, betul-betul menyala gitu kan. Permainannya sangat dingin, sangat berkelas, dan dia bisa mempertahankan gawang Indonesia dari kebobolan dan membuat pemain-pemain depan Vietnam tidak bisa bergerak leluasa. Tidak. Salam olahraga, salam Super 1. Kembali dengan kami akan bincang-bincang santai bersama dengan saya Bung Edward dan rekan saya Bung Edison. Kami akan mereview statistik pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia kemarin antara Indonesia versus Vietnam. Kita tampilkan dulu statistik pertandingan Indonesia versus Vietnam kemarin ya. Di sini kita lihat ada shoot 8 shoot dari Indonesia dan 6 shoot dari Vietnam, dan shot on target kita ada 6 dan Vietnam cuma 1, dan ball possession kita 55% dibanding 45%, dan passing kita ada 294 dibanding 382, akurasinya ada 77%. Pelanggaran ada 3, kartu kuning ada 3, kartu merah 0, offset ada 2, dan corner ada 2. Menurut Anda gimana Bung statistik kita? Ya, secara statistik kita di sini kelihatan unggul ya, ball possessionnya 55% berbanding 45%. Ya. Kemudian di shootnya juga kita 8 berbanding 6. Kemudian shoot on targetnya kita juga 6 berbanding 1. Kemudian umpannya kita 382 kali melakukan umpan dan 294 tepat sasaran ya. Sementara dari Vietnam dari 314 yang dilepas umpannya 237 tepat sasaran. Nah, secara presentasi kita lebih unggul dari semua statistik kita lebih unggul. Iya, cuman kita memang mendapatkan kartu kuning lebih banyak ya. Yang sangat disayangkan ini kartu kuningnya itu kita 3, sementara Vietnam itu hanya 1. Ya, itu akan mempengaruhi nanti di pertandingan berikutnya gitu kan. Tapi kita harap di pertandingan berikutnya pemain-pemain bisa mengontrol emosinya ya. Karena pertandingan di leg kedua nanti pastinya Vietnam akan mencoba memprovokasi juga ya, memprovokasi mati-matian udah pasti kan, akan mencoba memprovokasi pemain kita sehingga melakukan pelanggaran yang nggak penting gitu kan. Karena di pertandingan sebelumnya Indonesia Vietnam itu begitu panas ya. Betul, memang persaingannya sangat panas sekali itu. Sama-sama ingin lolos di Piala tentunya. Oke, kita akan tampilkan line ups kita kemarin, yaitu di Indonesia sendiri timnas kita memakai formasi 4-4-2 dan Vietnam 5-3-2. Bagaimana menurut komentar Bung Dison dari formasi kita ini? Ya, saya kira formasi ini cukup baik ya yang ditampilkan oleh Coach Sintayong. Apapun itu yang sudah diputuskan ini pastilah sudah dipertimbangkan dengan baik ya. Tentunya Coach Sintayong ini
ingin menurunkan apa ya, Nathan Chu ini ya, ini menjadi pertanyaan juga jadi beberapa tentang chemistry dan segala yang lain-lainnya gitu kan. Tapi di sisi yang lain memang menurut saya pribadi memang perlu Nathan Chu itu diturunkan karena ya dia ingin memberi kesempatan tentunya debut pertama Chu, ya. Nathan Chu terlepas dari masuk di babak pertama atau babak kedua itu tentu sudah ada pertimbangan dari Coach Sintayong ya. Dan yang jelas hasilnya kan positif, kita udah berhasil menang 1-0 tentunya itu. Masalah Hoki Caraka mungkin juga kena sorotan kenapa Hoki Caraka diturunkan pada mungkin ada netizen juga yang bilang bahwa ini adalah pemain titipan. Menurut Anda gimana ini? Ya saya pikir tidak ya, kalau mau saya sih tidak ya. Hoki Caraka bukan pemain titipan ya menurut saya, karena sebetulnya begini loh, kita kalau di dalam tim itu kadang-kadang kita perlu memanggil pemain muda untuk memberikan pengalaman buat dia. Jadi ini diberikan kesempatan kepada Hoki Caraka. Jadi tidak di dalam tim nasional senior itu sebagai pelatih yang baik tentu dia harus membawa pemain-pemain muda untuk diberi jam terbang, ya, untuk diberi pengalaman. Jadi kalau dibilang itu titipan atau segala macam mungkin karena melihat hanya dari segi hasil ini pemainnya kok nggak memberi kontribusi dan segala macam gitu kan. Nah itu kan masalah waktu ya, nantinya kalau semakin lama semakin diberi jam terbang, saya kira mereka pemain-pemain muda ini nantinya akan berkembang dan harapannya dia menjadi panutan dari pemain-pemain muda lagi nanti yang akan naik ke pemain-pemain senior begitu Bu. Nah, dari formasi ini kita lihat bahwa Indonesia memakai formasi 4-4-2 dan Vietnam ini memakai 5 back di belakang. Iya. Juga susah menembus pertahanannya. Ada serangan balik yang membuat kita berdebar. Betul. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kan Vietnam itu kan misinya untuk menggagalkan kemenangan timnas ya. Jadi misinya Vietnam itu menggagalkan kemenangan tim nasional Indonesia di GBK, ya kan. Kalau bisa mencuri menang itu udah bonus buat mereka ya. Dan kalau mereka nggak berhasil menang, target mereka memang imbang, ya kan. Dengan imbang bermain di GBK, nantinya mereka akan menargetkan kemenangan di kandang mereka. Itu yang ditargetkan oleh Vietnam. Saya pikir seperti itu, Bung. Dari substitusi pemain kita nih ya, dari babak kedua kita langsung menurunkan 3 pemain sekaligus, yaitu Hoki Caraka digantikan dengan Pratama Arhan, dan Nathan Chu digantikan Egy, dan Yakub Sayuri digantikan Sandy Walsh. Dari pergantian 3 orang ini menurut Anda tepat tidak, Disan? Ya saya kira itu pergantian yang cukup tepat ya. Memang pada babak pertama permainan Indonesia kurang berkembang karena pemain-pemain Vietnam ini menekan pemain Indonesia untuk tidak bisa mengembangkan permainannya. Justru di babak pertama itu Indonesia saya lihat lebih tertekan ya, karena ada beberapa faktor ya. Koordinasi antar pemain mungkin masih agak belum ada chemistry-nya masih belum terbentuk, terutama antara pemain baru dengan pemain yang sudah lama ya bermain di tim nasional Indonesia, sehingga itu membutuhkan waktu. Nah, kemudian untuk pergantian ini 3 ini memang sesuai dengan kebutuhan untuk merubah permainan. Jadi diturunkannya Pratama Arhan ini kan tujuannya untuk memanfaatkan bola-bola mati ya, terutama untuk lemparan-lemparan jarak jauh, dan itu memang kita punya Pratama Arhan yang mempunyai keahlian ya, lemparan jauh ya, keahlian lemparan jauh yang tidak dimiliki oleh pemain Vietnam dan ya kan? Akhirnya mencetak gol. Betul, jadi Pratama Arhan itu spesialis bola-bola mati, yaitu terutama di lemparan-lemparan jauh. Ini Pratama Arhan sangat baik sekali gitu kan. Kemudian Egy ini kan jadi dia bisa memanfaatkan bola-bola yang bola-bola yang liar gitu kan, bola-bola yang tidak terkontrol oleh pemain Vietnam bisa diambil oleh Egy gitu kan. Kemudian
Sandy Walsh itu mengisi posisi back sebetulnya kan, kurang lebih ya Pak. Untuk selanjutnya ada pergantian dari Rizky Ridho digantikan Ricky Kambuaya, dan di menit 87 menit terakhir Rafael Struijk digantikan Ramadan Sananta. Komentar Anda, Bung? Ya, pergantian Ricky Kambuaya dan Ramadan Sananta itu saya pikir ya untuk apa ya? Untuk memanfaatkan waktu ya, saya kira gitu kan. Untuk memperpanjang waktu ya. Ya, memperlama. Untuk mengkondisikan ya kan, untuk supaya pemain kita lebih stabil Ya. dengan pemain-pemain baru. Nah, tentunya dia akan memberikan energi baru ya, pemain-pemain yang memang Rafael Struijk kan sudah kelihatan habis energinya saya lihat ya. Gitu, jadi dia perlu digantikan gitu. Kemudian kalau Rizky Ridho mungkin ya ada masalah taktik ya, gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, jadi untuk penyegaran pemain juga gitu kan posisinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pemain debut. Ada 2 pemain debut di timnas kita, yaitu J.I. Jazz yang dipanggil juga Bang J, dan juga Nathan Chow. Komentar Anda, Bung, gimana dengan penampilan dari 2 pemain debut ini? Ya, kalau dari segi permainan memang J.I. Jazz lebih menyala Bang ya. Lebih menyala bangku. Lebih menyala gitu. Menyala bangku itu memang J.I. Jazz menyala, betul-betul menyala gitu kan. Permainannya sangat dingin, sangat berkelas, dan dia bisa mempertahankan gawang Indonesia dari kebobolan dan membuat pemain-pemain depan Vietnam tidak bisa bergerak leluasa. Tidak berkutik ya. Mau bola praktis atas. Tidak ada tendangan-tendangan ke gawang yang membahayakan ke gawang dari statistik tadi ya. Iya, gitu. Kemudian kalau shot on goalnya tidak ada. Tidak ada. Shooting on goalnya mungkin ada 1 ya. Tapi satu itu pun kelihatannya lemah ya, gitu kan. Sempat lepas ya tangkapan dari kiper kita. Cuman tidak membahayakan dari permainan kita. Untuk yang Nathan Chow, menurut Anda penampilannya gimana? Apakah masih di bawah standar atau dimainkan lebih lama? Jadi kalau Nathan Chow ini, kalau kualitas saya pikir nggak diragukan ya, gitu kan. Cuman masalah adaptasi memang diperlukan juga, gitu kan. Adaptasi pemain dengan pemain lama dengan pemain baru itu diperlukan. Jadi waktu kebersamaan mereka itu perlu, ya kan, apalagi untuk pemain belakang ya. Komunikasi antar lini ya, antar koordinasi antara pemain back dan pemain lainnya tentu diperlukan. Gitu. Jadi dan lagi pula kemarin berbeda ya, Nathan Chow sama J.I. Jazz ini. Nathan Chow kan hanya diberi menit bermain pada babak pertama saja, gitu kan. Sementara J.I. Jazz sampai 90 menit ya, diberikan kesempatan untuk bermain sebagai back ya. Jadi terlihat kualitasnya gitu. Cuman untuk Nathan Chow ini kita beri kesempatan sama pemain ini supaya berkembang, dan saya pikir debut itu penting banget itu untuk Nathan Chow. Dan Coach Sintayong sudah memberikan kepadanya kepercayaan, artinya ke depan Coach Sintayong itu akan mencoba memberi kepercayaan lagi kepada Nathan Chow, dan Nathan Chow pasti akan membuktikan bahwa dia layak untuk main di tim nasional Indonesia dan menjadi starting line up tentunya. Itu semua harapan dari pemain. Ya. Dan untuk man of the match kita adalah Egy Maulana Fikri. Dan apakah dia udah pantas untuk menjadi man of the match kita? Karena juga J.I. Jazz juga tampil menawan sehingga banyak dipuji oleh media kita dan juga para netizen kita. Menurut Anda gimana komentarnya, Bung? Ya, untuk pemain terbaik sebetulnya kalau boleh 2 pemain terbaik, mungkin memang dua-duanya bisa masuk ke dalam man of the match. Dua-duanya ya? Iya, karena sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Untuk si Egy Maulana Fikri, kenapa dia pantas sebagai man of the match
Meskipun dia hanya bermain di babak kedua saja, terus dia hanya beberapa kali melakukan syuting ya ke gawang lawan gitu kan. Gitu. Tapi dia menjadi pembeda hasil. Ya, dengan gol dari Egy Maulana Fikri ini Indonesia bisa meraih 3 poin. Dan saya pikir pantas dia untuk menjadi man of the match gitu kan. Selain kita juga harus berterima kasih dengan Pratama Arhan tentunya. Dengan lemparan jauhnya gitu kan. Yang memberikan assist kepada Pratama Arhan, dan lemparan Pratama ini benar-benar super sehingga membuat back Vietnam itu panik gitu kan. Nah, karena dia Egy tidak terkawal, akhirnya Egy bisa memanfaatkan peluang itu dan menjadikan gol. Jadi itu yang kita harapkan, itu peluang sekecil apapun bisa menjadi gol atau mengambil JHS, dan JHS juga kita apresiasi bersedia membela tanah airnya, tanah leluhurnya. Karena itu ternyata Filipina pun hanya kalah 1-0 dari Irak. Ternyata sebenarnya dia bagus juga Filipina. Padahal di kandang Irak tuh, kalah 1-0 Filipina. Seharusnya kita harus mendukung PSSI ya. Harus kita dukung karena kita udah bertahun-tahun selangkah lagi kita bisa mencicipi Piala Dunia, Bung. Betul. Ini kesempatan besar buat kita dan kita harus bersatu untuk itu.